Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mau membahas kitab Filipi, di mana saya membahas Filipi pasal 12, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Tetap kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak ada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga bersukacita. Demikianlah dan bersukacitalah dengan aku. Pada kebenaran firman Tuhan ini, saya mengangkat tema bagi kita, yaitu panggilan untuk mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, panggilan untuk mengerjakan keselamatan. Saudara yang diberkati Tuhan, latar belakang dari kitab Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat Filipi, di mana pada saat itu Paulus berbicara tentang mengerjakan keselamatan kepada jemaat Filipi. Paulus memulai dengan mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, di mana jemaat Filipi pada saat itu telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan mereka harus mengerjakannya sebagai orang percaya. Ini berarti hidup mereka harus sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya saja menerima anugerah Allah, tapi juga harus mengerjakan keselamatan tersebut. Jika kita melihat bahwa keselamatan adalah keselamatan seluruh panggilan kita sudah diselamatkan sejak dahulu ketika kita percaya, dan keselamatan itu anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, seluruh rentan, mulai dari saudara percaya hingga nanti masuk surga atau menuju kehidupan yang kekal. Sedangkan yang dimaksud kerjakan dalam bahasa aslinya yaitu katergazomai, yang berarti mengerjakan, menyelesaikan, menunaikan. Jadi kata kerjakan keselamatan itu sama dengan menyelesaikan seperti kita yang telah terpanggil sampai kita mendapat kehidupan yang kekal dan menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan yang telah kita terima, kita jaga, kita isi dengan hal-hal yang berguna. Yang menjadi peralihan atau kalimat peralihannya bagi kita yaitu mengerjakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita yaitu, apa yang menjadi langkah-langkah dalam mengerjakan keselamatan? Sekali lagi, apa yang menjadi langkah-langkah dalam mengerjakan keselamatan? Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengerjakan keselamatan dengan terus-menerus. Saudara yang terkasih bisa melihat di ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
saya mengambil kata terus-menerus. Nah, kata terus-menerus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terus memiliki arti tidak berhenti, tidak terputus, atau berturut-turut dan bersambungan. Sedangkan kalau dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan dengan kata ai. Kata ini berarti selalu, senantiasa, terus-menerus. Nah, kata ini dapat digunakan untuk menerangkan suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa yang berlangsung tanpa henti atau tanpa ada jeda. Oleh karena itu, kata terus-menerus memiliki arti tidak berhenti, tidak terputus, berturut-turut, dan bersambungan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kata tetap kerjakan keselamatanmu dan juga kata senantiasa ini, dua kata ini mengandung makna yang sama, yaitu bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu secara terus-menerus, dan keselamatan itu dikerjakan sampai selesai. Seperti jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ya, kita melihat bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang diselamatkan oleh Tuhan dan percayakan kebenaran Tuhan. Tetapi Paulus terus menasihati mereka dan mendorong jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan. Ya, bukan hanya saja pada saat Paulus ada di situ, tetapi Paulus mengatakan ketika dia tidak ada pun mereka tetap harus mengerjakan keselamatan mereka. Di dalam mengerjakan keselamatan, kita pasti adanya ketaatan. Jadi dalam ketaatan kita itu, kita harus memiliki komitmen dalam diri kita, harus konsisten. Kita harus konsisten dalam mengerjakan keselamatan kita. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, ya, yang percaya awal-awalnya itu semangatnya itu luar biasa sekali, bahkan sampai semangat sekali yang melayani Tuhan. Namun berjalannya waktu semakin menurun, rohaninya semakin memburuk, dan mereka akhirnya tidak semangat lagi dalam melayani Tuhan. Ini artinya mereka tidak mengerjakan keselamatan mereka. Nah, mengapa saya membahas tentang ketaatan tadi? Ketaatan itu tandanya rohani kita yang sejati. Taat berarti saudara memberikan penyerahan total ya kepada Allah. Kita secara terbuka ya dikoreksi, dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk masuk, untuk mengoreksi dan membereskan segenap dosa kita. Ketika kita taat, kita pasti akan menjadikan Allah itu adalah prioritas dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Jadi Bapak Ibu, tetaplah taat kepada Allah dalam segala situasi ataupun kondisi yang saudara alami pada saat ini. Kita memang hidup dalam lingkungan yang tidak mudah ya. Tetapi mungkin ketaatan kita setiap hari itu dicobai. Setiap hari ada tantangan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memiliki komitmen, kita konsisten dalam mengerjakan kita keselamatan, percayalah bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan membantu kita untuk tetap taat kepada Allah dan mengerjakan keselamatan kita. Kita bisa melihat tokoh Alkitab yang terkenal Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yaitu Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang terkenal dengan ketaatannya kepada Tuhan. Ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, lalu pergi ke tanah yang tidak ia ketahui, ia tetap taat. Bagaimana seseorang saudara ketika dipanggil untuk pindah, padahal untuk meninggalkan segala sesuatu ke belakang itu dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Mungkin kalau Abraham itu adalah bukan orang beriman ya, mungkin dia tidak akan menuruti.
mungkin dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang berharga itu. Karena kan mungkin saja pada saat itu Abraham berpikir bahwa ini hidupku yang sekarang ini sudah sangat lebih baik. Bagaimana saya menuruti yang Tuhan katakan, sedangkan saya tidak tahu bagaimana tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Tetapi karena Abraham adalah orang beriman, ia tetap taat. Ia percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Karena Abraham percaya bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah, maka Abraham mengerjakan keselamatan itu terus-menerus tanpa henti. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik baginya, bahkan ketika ia harus meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, segala sesuatu yang ia punya, ia harus meninggalkan semua itu. Demikian juga kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, disuruh untuk mengerjakan keselamatan kita secara terus-menerus dan menyelesaikan dengan akhir yang baik, dengan sukarela, dengan adanya penyerahan total, adanya juga keikhlasan, ketulusan hati kita. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, ini juga ada di ayat yang ke-12. Kata takut dan gentar dalam KBB ialah merasa gentar, ngeri, atau tidak berani. Ya, ini menunjukkan rasa takut yang lebih besar atau lebih mendalam. Ini terbalik dengan kata bahasa aslinya. Kata takut dalam bahasa Yunani itu phobos, sedangkan gentar adalah ekstasis. Jadi secara harafiah, rasa ini berarti takut dan ketegangan. Rasa ini memiliki arti yang lebih luas, yaitu rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap Allah. Martin Luther mengatakan bahwa takut dan gentar dalam Filipi pasal 2 ayat 12 adalah rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap Allah yang kudus dan maha kuasa. Ada juga pandangan yang mengatakan, yaitu dari John Calvin, mengatakan bahwa takut dan gentar dalam Filipi pasal 2 ayat 12 adalah rasa hormat, kagum yang mendalam terhadap Allah yang telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Jadi dari pandangan ini Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa bahwa takut dan gentar adalah rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap Allah. Rasa hormat dan kagum ini mendorong orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhi dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi untuk takut dan gentarnya, bukan saja seperti di waktu Paulus hadir, tetapi di waktu ia tidak hadir. Pekerjaan dan usaha yang mereka jalankan untuk keselamatan mereka itu harus lahir dari hati dan keyakinan mereka sendiri. Justru sekarang di mana Paulus tidak hadir, ya, jadi takut dan gentar ini datangnya itu dari kesadaran kita ya sebagai makhluk ya yang tidak berdaya ini. Maksudnya ya kita harus takut dan gentar kepada Allah. Artinya ketika kita takut dan gentar ini mendorong kita untuk mencari Allah. Orang yang takut akan Allah ia akan menghormati, mengagumi Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena rasa kagum ini Bapak Ibu adalah penghargaan terhadap kebaikan, kemurahan hati. Orang yang takut akan Allah akan mengagumi Allah karena telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan mereka dan akan hidup sesuai dengan kehendaknya sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah. Seperti Paulus sendiri Bapak Ibu, dia menunjukkan rasa takut dan gentarnya kepada Tuhan dan kehidupannya. Ia pernah berkata ya dalam Filipi pasal 3 ayat 8, di sana dia mengatakan, tetapi aku merendahkan diri dan menganggap diriku tidak berarti bahwa
berarti bahwa aku menganggap diriku sebagai orang najis, supaya Kristus boleh menjadi segala-galanya bagiku. Paulus rela merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya sendiri demi Kristus. Ia melakukan ini karena ia takut dan gentar ya. Ia tahu bahwa Allah adalah pribadi yang kudus dan maha kuasa, dan ia ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasa takut dan gentar ini ya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan Paulus ya, di mana ia rela menderita demi Kristus, bahkan sampai ia di penjara. Ia juga rela mengorbankan segalanya demi melayani Tuhan, termasuk karirnya, bahkan juga dengan hubungan keluarga. Karena Paulus tahu bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan adil. Dia tahu bahwa Allah akan menghakimi semua orang, termasuk dirinya. Karena itu ia ingin hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi rasa takut dan gentar Paulus kepada Tuhan ini bukan rasa takut yang negatif. Nah, justru rasa takut ini mendorongnya untuk hidup dengan benar dan kudus. Karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang layak untuk dihormati dan disembah. Jadi saudara yang terkasih, bahwa rasa takut dan gentar ini adalah bagian penting dari kehidupan orang Kristen. Karena rasa takut ini akan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu mengerjakan keselamatan dengan berpegang pada firman Tuhan. Bisa dilihat di ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menahan dan tidak melepaskan dengan tangan. Jadi berpegang berarti berpegang pada berpegang ini biasanya ya berpegang pada kepercayaan, ajaran dan sebagainya. Ini juga artinya berpegang pada janji yang berarti menepati janji. Sedangkan kalau dalam bahasa aslinya yaitu krateo, ya dalam artinya itu berpegang dan tidak melepaskan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menggunakan kata ini untuk mendorong jemaat Filipi untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan atau firman kehidupan, yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi kita harus memiliki komitmennya yang kuat dan mengikuti ajaran dan perintahnya. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita ya saudara. Kita harus berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan? Itu sama artinya bohong. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena dengan berpegang pada firman Tuhan, di situ iman kita bertumbuh. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kita akan semakin mengenal Yesus lebih dalam. Jadi saudara yang terkasih, berpegang teguhlah pada firman Tuhan adalah hal yang terpenting bagi orang percaya. Karena hal ini membuat kita tahu apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Karena ketika kita percaya, otomatis kita juga harus hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang terakhir yaitu mengerjakan keselamatan dengan bersukacita. Ini adanya di ayat yang ke-18. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Dalam mengerjakan keselamatan kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan sukacita. Kata sukacita dalam KBBI ialah bergembira, berbahagia, senang.
Jadi bisa disimpulkan bahwa bersukacita adalah menunjukkan atau menyatakan rasa sukacitanya. Sedangkan dalam bahasa aslinya yaitu kareste. Kata ini merupakan bentuk imperatif aorist aktif dari kata kerja kairo yang berarti bersukacita dan bergembira. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata ini mendorong juga jemaat Filipi untuk tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang mereka hadapi. Karena dia tahu bahwa sukacita adalah kekuatan di mana untuk membantu menghadapi masa-masa sulit. Seperti kita Bapak Ibu yang saudara-saudari, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita menghadapi tantangan, apakah yang saudara alami? Apakah saudara merasa lelah atau saudara menyerah? Atau apa yang akan saudara lakukan ketika menghadapi masalah? Tetapi Paulus mengingatkan kita dalam mengerjakan keselamatan, kita harus bersukacita. Apapun setiap tantangan yang kita hadapi, kita harus bersukacita. Karena dengan kita bersukacita, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit itu, Bapak Ibu. Percayalah. Cara kita bersukacita ialah dengan menyadari bahwa kita memiliki keselamatan kekal dalam Kristus. Sudah ada jaminan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita harus bersukacita. Karena dalam tantangan yang kita hadapi, kita juga harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap bersukacita, Bapak Ibu. Karena ketika kita bersukacita, Tuhan akan selalu bersama dan menolong kita. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bersukacita dapat dilakukan dalam berbagai aspek, baik kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja, lingkungan kita berada, atau masyarakat. Dengan bersyukur ya atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan juga dalam kondisi yang kita alami atau juga situasi apapun itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kebenaran firman Tuhan, ya, keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi kita juga harus mengerjakannya. Mengerjakan keselamatan itu harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita dapat menjadi orang-orang percaya, menjadi serupa dengan Kristus dan semakin dekat dengan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya, bagi kamu dan juga bagi saudara yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.